Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak D sejarah, mohon maaf karena lama Pak D tidak upload video ya. Banyak alasan dan ini dan itu, bahkan di grup Pak D juga Pak D merasa bersalah, merasa jahat karena insya Allah sebentar lagi tapi tidak dilakukan. Nah, sebelum Pak D lanjut, mohon untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, tombol tekan subscribe, like, kalau perlu berlangganan, ucapan terima kasih dan lain-lainnya. Baiklah, kali ini Pak D akan bercerita mengenai Fatimah binti Maimun. Kenapa Pak D bercerita tentang Fatimah binti Maimun? Karena banyak teman-teman Pak D yang menanyakan ke Pak D. Jelek-jelek begini kan ada yang tahu channel Pak D, kemudian oh ternyata terima kasih ya penggemarnya lumayan banyak, jadi bertanya, siapa sih Fatimah binti Maimun? Makamnya kok ada di sana? Itu tokoh apa? Nah, langsung saja Pak D bercerita, kalau Anda berziarah Ngetan ya, Ngetan itu dari Pak D ke Gresik itu ada di desa Pesucian, Manyar, Gresik itu ada makam namanya makam Fatimah binti Maimun. Sumbernya valid karena tertulis di makamnya itu ya, kemudian sudah di tulisannya diperjelas, kemudian diartikan. Kira-kira sama cerita mengenai Fatimah binti Maimun. Fatimah binti Maimun itu wafatnya tahun 1082 Masehi. Nama Fatimah binti Maimun ada di situ, di Leran itu ya, di daerah situ, daerahnya Leran. Nah, konon katanya, kabarnya pada tahun-tahun itu, abad ke-10 itu ada migrasi besar-besaran dari penduduk mana itu Iran, Persia ya, Iran, Rom, itu ada juga nama daerah Roma karena di situ itu datang ke Jawa, Jadi Fatimah binti Maimun itu diyakini sebagai penduduk asli di situ, yang lahir di situ, tapi keturunan dari suku Lor ya, suku Lor dari Persia, maka desanya itu Loram atau Leran. Apa peran Fatimah binti Maimun? Yang jelas beragama Islam, dan di syahidah itu ada yang mengartikan korban syahid, ada yang mengartikan pemimpin. Jadi pada waktu itu Islamnya di daerah situ itu sudah ramai. Dan di prasasti Leran itu ada ya, bahwa di daerah situ itu memang tanah berdikan. Bahkan makam dari Fatimah binti Maimun itu sangat dihormati, meskipun pada zaman itu orang mungkin tidak mengetahui kalau itu makam Islam, karena penghormatannya itu adalah Hindu, Buddha, Shiva itu ya. Ada prasasti yang mengatakan kayak Simo begitu, daerah perdikan di Leran. 1082 itu jauh ya, di atas, karena nanti di daerah situ juga datang Maulana Malik Ibrahim yang datang untuk berdakwah, meskipun kemudian nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu makamnya yang ada di Gapuro ya, di kota Gresik itu. Jadi banyak, karena daerah situ terkenal sebagai pusat Islam, maka Maulana Malik Ibrahim juga datang ke situ. Loram diyakini, atau Leran atau makom itu ya, Fatimah binti Maimun diyakini sebagai kota yang besar ya, kota yang perdagangannya maju dan perkembangan Islam juga maju, tapi hidupnya sangat bertoleransi. Jadi kalau ada yang bertanya siapa Fatimah binti Maimun, asli situ, walaupun namanya kayak dari Pasai begitu ya, tapi isu dari situ dan muslimah yang sangat dihormati. Tulisan di situ ada sedikit bedaan tahunnya itu ya, ada yang mengartikan kira-kira itu 1082, ada yang 1180, selisih itu karena dari hijriyahnya. Tapi yang jelas tulisan Kufi itu mirip dengan tulisan yang ditemukan di makam terkenal di daerah Campa. Jadi nama tulisannya tulisan Kufi ya, aslinya itu sebelum diartikan itu di daerah Campa. Jadi datanya sama.
cerita mengenai Maulana Malik Ibrahim yang ke situ itu dicatat oleh Sir Thomas Raffles, Sir Stamford Thomas Raffles itu ya, pendiri Singapura, itu mencatat bahwa pada zaman itu yang dicatat, tapi Maulana Malik Ibrahim itu banyak berkembang. Maulana Malik Ibrahim itu dari Persia begitu ya. Jadi ini di atas Wali Songo. Zainal Abidin itu adalah keturunan apa, sesepuhnya gitu. Jadi jelas di situ adalah perkembangan Islam, bahkan disebut pertama di Nusantara 1082. Berkaitan cerita mengenai Fatimah binti Maimun, sekali lagi Pak D mohon maaf karena tidak bisa selalu hadir. Alasannya ya sibuk nunggu mood yang tidak itu, kemudian memilih kontennya itu kok piye gitu, banyak yang sama dan lain-lain. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon dukungannya selalu ditonton ya, mohon dukungannya, kemudian kalau perlu dibagi, di like, kemudian komentarnya yang banyak. Makaten donga dinunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.